warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Murtiningsi SKHMM, kami dari kelompok 8 ingin menyelesaikan tugas tambahan yaitu video terkait tentang chapter 15 yaitu memperkenalkan penawaran pasar baru. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Dimas Angger Prakoso, saya Farhan Fadila, saya Andika Bonaputra, dan saya Hafiana. Saksikan video selengkapnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi nih. Kenapa nih? Hari ini kita akan membahas tugas pemasaran, di mana kita mengambil chapter 15, yaitu tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Di mana mari kita mulai dengan pembahasan tentang opsi produk baru. Farhan bisa jelaskan ini lebih lanjut? Tentu Dika. Jadi perusahaan ini bisa menambah produk baru dengan dua cara utama. Yang pertama itu dengan cara akuisisi dan juga pengembangan. Misalnya mereka bisa mengembangkan atau membeli perusahaan lain dan mendapatkan hak paten atau bekerja sama dengan firma pengembangan. Di sisi lain, mereka juga bisa mengembangkan produk di laboratorium sendiri, namun sebagian besar produknya biasanya hanya perbaikan dari produk yang sudah ada. Wah, itu sih menarik sih, Kak. Saya pikir tantangannya adalah memastikan produk baru benar-benar relevan dengan pasar. Menurutmu, Hafi, apa tantangan terbesar dalam pembuatan produk baru? Menurut materi, ada banyak tantangan seperti waktu pemasaran yang semakin singkat dan tekanan untuk berinovasi. CEO IDEO Tim Brown juga mengatakan bahwa inovasi adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya soal ide-ide yang besar. Perusahaan perlu fokus pada pengembangan yang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Nah, itu benar. Kalau tidak berinovasi, perusahaan bakal kalah bersaing dengan perusahaan lainnya, di mana selain itu juga biaya pengembangan produk baru juga sangat besar. Kadang perusahaan kekurangan modal atau menghadapi waktu peluncuran yang buruk. Nah, itu betul sekali Dika. Dari materi ini kita tahu bahwa pengelolaan organisasi sangat penting dalam pengembangan produk baru. Ada perusahaan yang menugaskan manajer produk, tapi seringkali mereka terlalu sibuk dengan produk yang sudah ada. Jadi bagaimana kita mengatasi kendala ini? Menurut saya salah satu caranya adalah dengan menggunakan strategi manajemen risiko, seperti mendanai banyak proyek sekaligus. Dengan begitu perusahaan meningkatkan peluang keberhasilan. Berbicara soal manajemen proses, penting juga untuk menyaring ide-ide produk dengan baik. Ada dua kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama adalah drop, di mana ide bagus ditolak, dan go, di mana ide buruk diterima. Kita perlu meninjau ide berdasarkan kriteria seperti apakah produk memenuhi kebutuhan pasar, menawarkan nilai lebih, dan dapat dipromosikan dengan efektif. Saya sangat setuju dengan Hafiana, di mana penyaringan yang efektif membantu menghemat biaya pengembangan. Lalu bagaimana dengan Dimas dengan langkah selanjutnya setelah penyaringan? Langkah selanjutnya setelah tidak disaring, perusahaan dapat mengembangkan konsep dan strategi pemasaran mereka. Strategi ini mencakup tiga bagian. Yang pertama perilaku pasar sasaran, yang kedua ada anggaran pemasaran, serta tujuan penjualan dan laba. Selain itu, perusahaan harus melakukan pengujian pasar untuk memastikan produk siap diluncurkan. Ya, dan pada akhirnya kita juga harus memikirkan bagaimana cara mempercepat adopsi konsumen. Proses ini melibatkan tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi penuh. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, kita tahu bahwa memperkenalkan produk baru membutuhkan strategi yang matang, mulai dari akuisisi hingga pengujian pasar. Tantangan seperti biaya dan waktu peluncuran harus diatasi dengan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih semuanya telah datang. Ada tambahan sebelum kita tutup? Kurasa kita sudah mencakup semuanya. Langkah selanjutnya kita bisa mulai menyusun proposal untuk pengembangan produk baru. Baik, kalau begitu kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas implementasi proposal. Diskusi pada pagi hari ini kita selesaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.